Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas tentang alkohol. Ya, kita akan berkenalan dengan senyawa alkohol. Nah, alkohol yang dimaksud di sini bukan alkohol minuman keras ya, tapi yang akan kita bahas di sini adalah senyawa dengan gugus fungsi alkohol. Ya. Nah, apa sih alkohol itu? Alkohol ini dapat juga dianggap sebagai turunan dari senyawa alkana. Alkana itu kan rumus umumnya CnH2n+2. Nah, alkohol dianggap sebagai turunan dari alkana jika salah satu atom H pada alkana diganti dengan gugus OH, sehingga rumus umum alkohol seringkali dituliskan juga dalam bentuk seperti ini. Jadi CnH2n+1H. Kalau alkana itu CnH2n+2, jadi H-nya itu 2 kali N ditambah 2. Nah, kalau salah satu H-nya diganti dengan OH, jadinya CnH2n+1, yang tadinya plus 2, nah yang satunya diganti dengan OH. Nah, jadi satu H-nya, satu hidrogen pada alkana diganti dengan gugus OH. Nah, ini ini adalah rumus umum dari senyawa alkohol yang mengikat satu gugus OH. Ya, karena nanti kalian akan berkenalan dengan macam-macam jenis-jenis senyawa alkohol ya berdasarkan gugus OH-nya. Ya. Nah, gugus OH ini disebut juga sebagai gugus hidroksil. Ya. Gugus OH disebut juga sebagai gugus hidroksil. Jadi kalian udah berkenalan ya dengan gugus yang terikat pada alkohol. Gugus yang terikat pada alkohol itu adalah gugus OH. Nah, di sini digambarkan gugus fungsi alkohol itu. Jadi senyawa alkohol itu digambarkan gugus fungsinya itu adalah ROH. Nah, R di sini merupakan senyawa alkil. Ya, alkil itu apa? Ya, silahkan diingat-ingat kembali. Alkil itu adalah senyawa kita anggap sebagai alkana yang kekurangan 1H. Nah, ini nih, rumus umum alkil kan ini. Ya. Jadi, gugus fungsi dari alkohol itu adalah ROH, di mana rantai karbon, rantai alkil berikatan dengan OH. Ya. Nah, rumus umumnya tadi, alkohol itu bisa dituliskan rumus umumnya dengan bentuk seperti ini. Ya, ini adalah rumus umum untuk alkohol yang mengikat satu gugus OH. Atau secara ringkas bisa juga kita tuliskan bahwa rumus umum dari alkohol itu adalah seperti ini, CnH2n+2O. Sama atau beda dengan yang di atas ini? Sama aja. Dan kalau yang di bawah H-nya itu udah digabung ke sini. Nah, kalau yang ini H pada OH udah digabung ke sini ya, yang ini rumus umumnya. Nah, kalau yang di atas ini H pada OH-nya dipisah sehingga jumlah H-nya itu seolah-olah menjadi 2n+1 karena salah satu H-nya sudah digunakan untuk berikatan dengan O pada gugus OH atau gugus hidroksil. Nama lain dari alkohol adalah alkanol. Ya. Jadi alkanol itu merupakan nama lain dari gugus alkohol, di mana alkanol ini menyatakan nanti nama IUPAC dari senyawa alkohol. Nah, kemudian hidroksil atau gugus OH pada senyawa alkohol ini berbeda dengan hidroksida pada senyawa anorganik. Ya, jadi kalian mungkin sudah mengenal juga ada senyawa-senyawa hidroksida, ada hidroksida yang terikat pada senyawa anorganik. Ya. Nah, gugus OH atau hidroksil pada alkohol ini berbeda ya dengan gugus OH yang kalian temukan pada senyawa anorganik. Nah, ngebedainnya gimana? Kalau dia alkohol ya, maka OH-nya itu terikatnya pada suatu rantai karbon. Kalau OH-nya terikatnya bukan pada rantai karbon ya, bukan si OH-nya itu nggak ngikat C ya, maka gugus OH itu berarti gugus OH pada senyawa anorganik. Contohnya apa? Contohnya
NaOH, ya, KOH, MgOH 2 kali, dan seterusnya. Nah, kenapa gugus OH pada alkohol ini berbeda dengan gugus OH pada senyawa anorganik? Karena gugus OH atau hidroksil pada alkohol ini tidak bisa mengion. Ya, tidak bisa mengion, tidak bisa terurai menjadi ion-ionnya, ya, nggak akan terbentuk ion hidroksida, ya. Jadi kalau NaOH itu bisa terurai menjadi Na+ dan OH-, ya, menjadi ion hidroksida. Nah, kalau gugus OH pada alkohol tidak demikian. Jadi contohnya misalnya metanol CH3OH. Nah, CH3OH ini tidak bisa terurai menjadi CH3+ ditambah OH-, ya. Karena CH3 ini nggak bisa, ya. Karena OH pada CH3OH ini bukanlah ion hidroksida, ya, melainkan ini merupakan gugus hidroksil. Nah, gugus hidroksil itu tidak mengion, ya, tidak menjadi OH-, sehingga senyawa alkohol ini bukanlah senyawa yang bersifat basa, ya. Jadi alkohol itu tidak bersifat basa. Nah, oke, nah kemudian kalian akan mengenal, ya, jenis-jenis alkohol. Jadi ada 2 penggolongan alkohol. Yang pertama berdasarkan jumlah gugus hidroksilnya, yang kedua berdasarkan tempat terikatnya gugus hidroksil pada atom C. Nah, alkohol itu ada alkohol monovalen, ada alkohol divalen, ada juga alkohol polihidroksil. Nah, apa bedanya sih alkohol monovalen, divalen, dan alkohol dan polihidroksil ini? Nah, jadi kalau dia alkohol monovalen, ya, dilihat dari namanya itu adalah monovalen. Mono itu kan artinya satu. Jadi alkohol monovalen itu adalah alkohol yang hanya mengandung bukan hamil, ya, mengandung satu gugus hidroksil. Nah, kalau divalen, itu kan artinya 2. Nah, kalau divalen berarti dia mengandung 2 gugus hidroksil, ya. Kemudian ada lagi polihidroksil. Nah, kalau polihidroksil berarti alkoholnya itu mengandung banyak gugus hidroksil. Banyak itu berarti mulai dari 3, ya. Contoh, misalnya ini tadi metanol. Kalau metanol OH-nya ada 1. Karena OH-nya ada 1, berarti si metanol ini merupakan alkohol monovalen. Oke, kalau misalnya saya punya CH3, CHOH, kemudian CH2, CHOH, CH3, ya, seperti ini. Nah, senyawa alkohol ini punya 2 gugus OH. Nah, berarti senyawa alkohol ini termasuk ke golongan alkohol divalen. Nah, kalau misalnya jumlah OH yang terikatnya itu lebih dari 3, atau 3 atau lebih, maka alkohol tersebut disebut sebagai alkohol polihidroksil, ya. Jadi disebutnya sebagai jenis polihidroksil, ya. Misalnya nih, ya, CH3, CH, misalnya di sini ada OH, terus ada lagi CH, di sini ada lagi OH, terus ada lagi CH, di sini ada lagi OH. Nah, CH3. Nah, ini kan ada 3, ya. Nah, ada 3. Kalau misalnya jumlah OH-nya ada 3 atau lebih, maka senyawa alkohol ini disebut senyawa polihidroksil, ya. Nah, senyawa polihidroksil itu biasanya disebut juga, ya, seringkali disebut juga bukan polihidroksil tetapi polialkohol. Jadi nama lainnya itu adalah polialkohol. Jadi kalau ada senyawa organik yang gugus OH-nya itu ada banyak, ya, ada 3 atau lebih, maka disebutnya polihidroksil atau polialkohol, ya. Contohnya itu misalnya senyawa glikol, ya. Kadang kita sebutnya juga etilen glikol. Kemudian itu adalah jenis-jenis alkohol berdasarkan gugus hidroksilnya. Jadi ada alkohol monovalen, divalen, dan polihidroksil.
Kalau berdasarkan tempat terikatnya gugus OH pada atom C, jenis alkohol itu terbagi menjadi alkohol primer, sekunder, dan tersier. Nah, alkohol primer itu berarti si alkoholnya itu ya, gugus OH-nya, gugus OH pada alkohol tersebut terikat pada atom C primer. Nah, kalau di alkohol sekunder berarti gugus OH-nya terikat pada C sekunder. Kalau tersier berarti gugus OH-nya terikat pada C tersier. Ya. Jadi C primer itu kan C yang mengikat satu atom C yang lain. Contoh ini nih. Ini adalah contoh senyawa alkohol, contoh alkohol primer misalnya seperti ini, CH3, CH2OH. Nah, ini adalah alkohol primer. Kenapa alkohol primer? Karena gugus OH-nya terikat pada C yang hanya mengikat satu atom C yang lain. Ya, ini adalah C primer. Jadi kalau OH mengikat C primer berarti dia adalah alkohol primer. Nah, kalau alkohol sekunder berarti si C-nya, nah ini ngikat OH, nah dia ngikat ini CH2, ini CH3. Nah, kalau yang ini adalah alkohol sekunder. Kenapa? Karena gugus OH-nya terikat pada C sekunder. C sekunder ini apa? C yang mengikat dua atom C yang lain. Nah, kalau tersier berarti OH-nya terikat pada C tersier, yaitu C yang mengikat 3 atom yang lainnya. Ya. Nah, ada nggak alkohol kuarterner? Ya, tidak ada alkohol kuarterner. Kalau karbon, jenis senyawa karbon ada yang namanya karbon primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Tapi kalau alkohol tidak ada alkohol kuarterner. Jadi tidak mungkin gugus OH terikat pada C kuarterner, ya, pada karbon kuarterner, karena karbon kuarterner itu dia sudah mengikat 4 karbon yang lainnya. Kalau karbonnya sudah mengikat 4 karbon yang lainnya, maka dia tidak akan bisa mengikat OH, ya. Oke, baik, demikian penjelasan saya tentang alkohol, ya. Mudah-mudahan kalian jadi bisa lebih memahami tentang senyawa alkohol, lebih mengenal senyawa alkohol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.